Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Prodi S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pembimbing Bapak Rizky Ananda SPD MPD pada mata kuliah Pendidikan IPS SD. Tugas UTS saya kali ini yang berjudul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintahan Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran Medan Area. Yang keempat, pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang kelima, agresi militer Belanda 1. Yang keenam, Bandung Lautan Api. Yang ketujuh, agresi militer Belanda 2. Pertempuran Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris mengepung Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambawara dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Sehingga pada tanggal 23 November 1945 sampai Desember 1945 di Ambawara pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kol Sudirman langsung memimpin pasukan yang menggunakan taktik gelar supit orang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Pertempuran Medan Area.
Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan dan dibonceng NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih perintah. Pada tanggal 13 Oktober 1945, Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintah dari tangan sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Dan pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 2.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima, mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer 1. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer 1. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak untuk mengawasi gencatan senjata. PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN. Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung perhentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Puncak gerakan dari PKI ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Latar belakang. Yang pertama, terbentuknya PDR, Front Demokrasi Rakyat, yang dipimpin oleh Amir Sarifuddin. Yang kedua, kedatangan musuh dari Uni Soviet yang membawa paham komunis. Yang ketiga, adanya kerjasama antara musuh dan Amir Sarifuddin untuk membentuk negara komunis. Tujuannya adalah yang pertama, mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis. Yang kedua, menghancurkan dan menggulingkan kabinet Hatta. Usaha perlawanan. 1. Pemerintah mengadakan operasi militer di Jawa Tengah, dipimpin oleh pimpinan Letkol Gatot Subroto. Yang kedua, di Jawa Timur, dipimpin oleh pimpinan Letkol Sungkono. Yang ketiga, di Divisi 3 Siliwangi di Jawa Barat, dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani. Agresi Belanda II. Latar belakang terjadinya agresi Belanda II disebabkan karena perundingan Renville mengalami kemacetan. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan
Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi polisionil kedua. Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Yang kedua, Perjanjian Renville. Yang ketiga, Perjanjian Roem-Royen. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingan. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wiwijoyotmojo. Hasil perundingan. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Roem-Royen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Royen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KBM di Den Haag. Hasil pertemuan ini adalah: yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintahan Republik Indonesia akan menghadiri KBM. Yang ketiga, pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
Yang keempat, Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KBM adalah yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, harus mengembalikan hak Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilan alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Cukup sekian penjelasan tugas UTS dari saya tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.